semua. Saya percaya kita semua datang dengan hati yang bersyukur. Karena kita adalah orang-orang yang sudah mengalami, mengecap kebaikan Tuhan hari lepas hari, amin. Oleh karena itu biarlah pagi hari ini kita datang. Kita mau bersyukur. Kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Oh, terima kasih. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan
Engkau yang melihat setiap isi hati kami ketika kami menaikkan syukur kami. Bukan hanya keluar dari bibir kami Tuhan, dari mulut kami. Tapi biarlah itu keluar dari hati kami yang tulus, hati kami yang murni. Mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan yang kami alami sepanjang 1 minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapa pagi hari ini ketika kami datang dengan hati yang bersyukur. Kami percaya ada mujizat terjadi, ada kesembuhan terjadi, ada kelepasan terjadi, ada sukacita yang Tuhan limpahkan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, biarlah hati kami selalu penuh dengan puji-pujian kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabar di pagi hari ini? Luar biasa karena Tuhan kita yang luar biasa yang menyertai setiap kita. Amin. Karenanya kalau Tuhan menyertai kita, sudah selayaknya kita memberikan puji-pujian bagi Tuhan. Karena sukacita yang dari Tuhan melimpah bagi setiap kita. Haleluya. Kita mau belajar satu pujian ini. Haleluya. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Karyamu ya Tuhan, karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku mengalir pujian bagimu, sukacita Rohmu hadir di sini. Daru menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Musik memuji-muji Tuhan. Mari bersama-sama kita nyanyikan ini. La 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 la. Haleluya. La 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 la. Haleluya. Hatiku mengalir
Roh Tuhan hadir di tempat ini, percayalah mujizat kita terima, amin. Karena apa? Karena Yesus yang ada di dalam kita, haleluya, amin. Kita percaya Roh Tuhan hadir di tengah-tengah kita pagi hari Amin. ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pagi Ya. ini. Ada sukacita, Ya, ada damai sejahtera yang Kau berikan buat kami pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang
bersyukur Tuhan. Kami mau selalu bersyukur. Mari sama-sama kita katakan, Kau Tuhan yang tak terbatas. Amin. Kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan hidupku, hatiku, tenangkan jiwaku. Yesus, Engkau ku andalkan. Ku pegang semua janji-Mu, hanya dari-Mu pertolonganku. Damai sejahtera Kau selalu berserta padaku. Kita semua untuk bangkit berdiri. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Yang tak terbatas, kuasa-Mu sanggup memulihkan hidupku, hatiku, tenangkan jiwaku. Yesus, Engkau ku andalkan. Semua janji-Mu, hanya dari-Mu pertolonganku. Damai sejahtera Kau selalu berserta padamu aku percaya. Damai sejahtera Kau selalu berserta padamu aku percaya. Damai sejahtera Kau selalu berserta padamu aku percaya. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami begitu yakin bahwa Engkau menyertai setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Karena kami percayakan janji-Mu bahwa Engkau sekali-kali gak akan pernah membiarkan kami. Engkau sekali-kali gak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Pertanyaan dari pihak kami, apakah kami di pihak yang sungguh-sungguh mengiring Engkau? Bapak terima kasih Tuhan. Biarlah kami hari lepas hari berjalan bersama Engkau dan yakin bahwa Allah yang dahsyat, ada Allah yang menyertai kami ke tujuan-Mu ya Tuhan. Bapak terima kasih pagi ini. Pagi ini kami datang untuk memuliakan Engkau lewat pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Tapi kami hari ini juga datang, kami rindu apa yang menjadi perkataan-Mu buat kami. Ajar kami pagi ini Tuhan, kami datang siap untuk diajar, siap untuk dibentuk, siap untuk diingatkan, siap untuk ditegur. Supaya kami tetap berjalan ke tujuan yang Tuhan kehendaki. Biarlah fokus pandangan mata kami terus tertuju dan terarah kepadamu. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Yesus. Setiap kita Bapak Ibu Saudara yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Nah, gimana kabarnya Bapak Ibu? Wah luar biasa. Wah puji Tuhan. Oke, tanpa berlama-lama saya mau ajak kita sama-sama menyimak ya, menangkap apa menjadi pesan Tuhan buat kita semua. Pesan Tuhannya adalah gini, jangan menghalangi berkat yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Wow. Artinya Tuhan udah menyediakan berkat buat kita belum? Udah ya, pesannya gini, jangan kita sendiri halangi supaya berkat yang Tuhan udah sediakan, jangan kita jadi penghalangnya gitu. Mari saya ajak kita buka di dalam Ulangan 33 ayat 23. Satu ayat yang mungkin kita jarang dengar ayat ini. Ya, tetapi ini yang Tuhan berikan. Oh, mari kita baca sama-sama satu ayat ini. Saya ajak kita lihat apa yang sudah terpampang di depan. 1, 2, 3. Tentang Naftali, ia berkata, Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan. Milikilah Tasik dan wilayah sebelah selatan.
Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca ayat ini rasanya kayak baru denger gitu ya. Atau mungkin gini, rasanya dulu pernah baca tapi nggak pernah dibahas. Tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, ayat ini adalah tentang sesuatu yang Tuhan mau percayakan pada satu suku Israel yang bernama Naftali. Sebetulnya gini, kalau kita baca sepanjang perikop Ulangan 23 ini, Ulangan 23, kalau Bapak Ibu Saudara bawa Alkitab, baik berupa buku maupun elektronik, kalau Bapak Ibu Saudara lihat judulnya adalah tentang, di situ dikatakan berkat Musa kepada suku-suku Israel. Jadi ini adalah peristiwa ketika, ini kan Ulangan 33. Ulangan 34 atau ulangan yang pasal terakhir adalah tentang serah terima Musa kepada Joshua. Dan Musa naik ke Gunung Nebo dan meninggal di sana. Jadi ini ayat pasal yang terakhir sebelum berpisah. Musa ya menubuatkan atas suku-suku Israel yang 12 itu tentang berkat-berkat apa saja yang mereka akan nikmati. Wow, ini luar biasa. Ya, tentang ya ada suku A, suku B, suku C. Nah, kepada suku Naftali, Tuhan lewat Musa berkata, Naftali akan kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan. Wow, ini luar biasa. Milikilah Tasik dan wilayah sebelah selatan. Nah, kalau ayat ini yang Tuhan berikan buat kita, saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, artinya Tuhan mau mempercayakan hal ini. Yang percaya katakan amin. Wow, luar biasa. Artinya gini Bapak, Ibu, Saudara. Nanti lihat atau sekarang sambil baca selewat, lihat berkat-berkat yang lain buat suku-suku yang lain, gak ada yang sejelas ini. Mengapa Naftali Bapak Ibu Saudara? Saya perlu waktu nanti untuk bertanya kenapa yang diambil suku Naftali ya ayat ini buat kita. Tetapi secara selewat Naftali itu artinya pergumulan. Jangan-jangan ini pergumulan banyak orang percaya hari-hari ini. Yang merindukan adanya terobosan berupa berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Jangan-jangan ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hanya kepada, kalau kita perhatikan satu persatu, hanya kepada suku Naftali ini ada berkat yang begitu jelas. Berkat rohani dan berkat jasmani. Kalau berkat yang rohaninya adalah gini, di situ dikatakan Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan. Perkenanan Bapak Ibu Saudara ya, kalau Bapak Ibu Saudara ada terjemahan bahasa Inggrisnya di situ dikatakan the people of Naphtali enjoy the Lord's favor. Bukankah ini yang sering kali kita suka bawa dalam doa, Tuhan biarlah aku berjalan senantiasa dalam favor-Mu. Orang yang berjalan dalam God's favor, orang yang berjalan dalam perkenanan Tuhan. Mungkin gak lepas dari tantangan. Tetapi orang yang berjalan dalam favor Tuhan selalu ada saja pertolongan Tuhan. Selalu Tuhan mampukan. Katakan amin. Ya, selalu Tuhan buat pengecualian. Itulah orang-orang yang berjalan dalam favor Tuhan. Lalu di situ dikatakan dan penuh dengan berkat Tuhan. Filled with the Lord's blessings. Wow, ini luar biasa. Penuh dengan berkat Tuhan. Berkatnya ini kata jamak. Dengan berkat-berkat sebetulnya di dalam bahasa asli. Artinya ada sesuatu yang luar biasa. Mungkin belum terlihat nyata, tetapi ini yang Tuhan janjikan. Tetapi ini yang bagian rohaninya. Nah bagian jasmaninya adalah gini, miliki Tasik. Dan wilayah sebelah selatan daripada Tasik itu. Nah ini Tasik ini bicara apa Bapak Ibu? Siapa tahu arti Tasik? Ya, Tasik Malaya ada. Tetapi apa arti Tasik? Tasik itu artinya danau. Dan danau yang dimaksud ini adalah danau apa? Danau Galilea. Danau yang terkenal itu, yang luasnya kayak laut, begitu besar sampai ada badai di danau itu. Kenapa? Saking besarnya. Inilah salah satu danau terbesar dan terdalam. Dan ini ternyata gini Bapak Ibu Saudara, danau ini kelak, ini kan masih nubuatan Musa terhadap suku Naftali kan. Tetapi kalau hari ini kita buka peta dan lihat suku-suku mana saja yang tersebar di wilayah Israel. Nah, wilayah yang ada danau Galileanya di situ tertulis itu wilayah suku Naftali. Artinya mereka dapat nggak? Mereka dapat. Wah, sesuatu yang luar biasa, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, danau Galilea dari zaman itu sampai hari ini adalah wilayah yang begitu luar biasa. Bukan cuma penuh air, penuh ikan. Dan wilayah sekelilingnya adalah wilayah pertanian yang subur.
Jadi artinya Tuhan mempercayakan kepada suku Naftali ini ada sesuatu yang luar biasa. Dan mereka ngalami penggenapan itu. Ya. Artinya sesuatu yang luar biasa. Dan kalau dibandingkan dengan berkat-berkat yang lain, ini spesifik sekali. Ya. Bicara soal danau. Dan ya itu di Israel ya nggak ada danau lain selain danau yang dimaksud ini. Nah Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa ketika Tuhan lewat Musa menyampaikan satu persatu kepada suku-suku Israel. Dan kalau ini yang Tuhan berikan buat kita untuk jadi pesan Tuhan. Artinya gini, Tuhan lagi menyampaikan sesuatu kepada kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang gak pelit, katakan amin. Dia yang senantiasa, dia yang rindu untuk memberikan berkat-berkatnya kepada anak-anaknya. Siapa di sini anak-anaknya? Oh semua ya, oke. Tuhan mempercayakan hal itu kepada setiap kita anak-anaknya. Artinya Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu siap untuk mempercayakan kita sesuatu. Ya. Tetapi jangan salah paham sesuai dengan pesannya Tuhan. Nah munculkan lagi judul yang tadi. Jangan sampai ada sesuatu yang ternyata yang salah kita bersikap. Sehingga berkat yang sedianya Tuhan berikan buat kita. Jangan sampai ada yang menghalangi. Dan lewat pesannya ini yang menghalangi bukannya Tuhan. Karena kita tahu tadi Tuhan adalah pihak yang sangat rela mempercayakan kita berkat-berkatnya. Dia gak pernah menghalangi kita untuk kita ngalami itu. Karena kita lihat di Alkitab ada tokoh-tokoh luar biasa yang Tuhan percayakan. Dan Tuhan gak segan-segan. Tuhan percayakan banyak hal kepada Abraham. Tuhan percayakan kepada Daud. Tuhan percayakan banyak hal kepada Salomo. Tuhan percayakan banyak hal kepada begitu banyak tokoh-tokoh. Tuhan percayakan hal dahsyat kepada Yusuf. Tuhan percayakan kepada Yakub yaitu Israel dan keturunannya. Artinya orang-orang ini adalah orang-orang yang dipercayakan kekayaan, kekuasaan dan pengaruh. Dan Tuhan gak pelit di situ. Tetapi di situ kita diingatkan lewat pesannya. Jangan kita sendiri menghalangi berkat itu. Yang sedianya Tuhan sediakan buat kita, saya Bapak Ibu dan Saudara. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, ini menjadi pesan Tuhan buat kita. Pesannya gini, Tuhan sangat ingin kita umatnya menikmati segala berkat rohani jasmani daripadanya. Tuhan sangat ingin, katakan sangat ingin. Jadi jangan bilang Tuhan kayaknya pelit, enggak, Tuhan sangat ingin. Dia sangat ingin memberikan dia sangat ingin kita umatnya menikmati berkat rohani jasmani ya, yang daripada dia tentunya. Namun Tuhan juga adalah pribadi yang konsekuen dengan hukum-hukumnya. Ya. Jadi betul Tuhan adalah Allah yang mengasihi kita. Ya. Tapi sikap salah yang mungkin masih dihidupi oleh mungkin sebagian orang percaya. Jangan sampai itu justru yang menghalangi berkat-berkat Tuhan sampai kepada dirinya. Nah oleh sebab itu kan kita mesti teliti, ya jangan gini, jangan kita pengen berkatnya, jangan kita pengen sesuatu yang dahsyatnya, tetapi kita nggak mau tahu tentang aturan-aturannya. Kita pernah belajar kan ada yang namanya unconditional promises, ya Bapak Ibu Saudara yang terlibat dalam komsel tentu hafal karena pernah dibahas. Ada unconditional promises, janji-janji yang tak bersyarat. Artinya kita mau percaya, mau enggak, kita mau beriman dan enggak, janji itu digenapi kok. Enggak usah pakai syarat itu. Tapi juga ada yang namanya conditional promises. Artinya Tuhan demi untuk menggenapkan janji-janjinya, dia mau melibatkan kita. Dari pihak kita turut ikut ambil bagian demi tergenapnya janji itu. Nah kalau kita kembali kepada pesan Tuhan ini, jangan sampai di pihak kitanya yang justru menghalangi berkat Tuhan yang luar biasa itu batal kita terima. Ya. Oke, ayat di atas adalah tentang berkat bagi suku Naftali dan suku-suku Israel. Artinya, kalau kita baca di Ulangan 33 tadi saya sampaikan, ini semuanya Tuhan Tuhan lewat Musa sedang menyampaikan berkat-berkatnya secara khusus satu persatu kepada semua suku Israel. Nah sekarang, ini kan masih pernyataan Tuhan, nubuatan Tuhan yang disampaikan lewat Musa kepada suku-suku ini. Pada waktu itu disampaikan, suku Naftali kan belum terima. Dan kita tahu dia sudah terima itu. Hari ini kita tahu. Ya,
Atau beberapa waktu kemudian setelah masa itu mereka udah terima. Nah sekarang pertanyaannya gini, bisa nggak ini mereka nggak terima? Bisa. Ya. Waktu Musa menyampaikan berkat-berkatnya kepada setiap suku, mereka belum nyebrang sungai Yordan, belum menginjak kaki mereka ke tanah perjanjian. Jadi ketika suku Naftali memutuskan untuk tidak mau nyebrang, ya udah artinya mereka nggak dapat. Ya ngerti Bapak Ibu Saudara. Jadi artinya Tuhan mau keterlibatan kita demi untuk terjadinya penggenapan dari apa yang Tuhan sudah nyatakan. Kalau mereka nggak mau nyebrang, ya udah finish, selesai. Mereka nggak akan menikmati itu. Atau gini ya, akhirnya mereka nyebrang, suku Naftali ikut nyebrang. Aduh, ini tanah perjanjian. Tapi kan mereka harus berperang melawan penduduk-penduduk asli dan mereka memutuskan untuk tidak mau berperang. Di sini aja lah, nggak usah sampai ke wilayah utara yang ada danau Galileanya. Di sini aja cukup. Artinya, bisa nggak mereka jadi nggak terima wilayah yang ada danaunya itu? Bisa. Nah, dari sini kita ngerti bahwa jangan sampai tindakan kita yang menghalangi apa yang Tuhan janjikan itu nggak nyampe. Karena kita sendiri yang memutuskan, aku nggak mau nyebrang, aku nggak mau berperang, aku nggak mau siap-siap. Nah, kembali lagi kepada pesan Tuhan. Sebetulnya kan ini sesuatu yang luar biasa kan. Bapak Ibu Saudara, pada waktu Tuhan menyatakan pesannya ini, Tuhan nggak langsung kasih ayat ini. Tuhan kasih gambaran satu wilayah yang ada danaunya. Saya bilang, danau apa ini? Ini danau Galilea, tempat di mana suku Naftali mengalami penggenapan janji Tuhan. Nah oleh sebab itu kita mau atas dasar pesan ini jangan kita sendiri menghalangi berkat Tuhan. Nah kita mau belajar minimal ada 2 kalau keburu. Hal-hal apa aja yang bisa membuat kita sendiri menghalangi berkat Tuhan. Yang pertama, jadi beberapa hal yang harus kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini. Agar jangan sampai ada sesuatu yang kita tidak ketahui, justru ternyata hal itu menghalangi berkat Tuhan berkat Tuhan digenapi atas kita. Nah yang pertama, kurang memiliki hati yang bersyukur. Memiliki ungrateful heart. Kurang memiliki hati yang bersyukur. Mari kita buka di dalam pasal 32 ayat yang kelima. Karena 33 isinya semua tentang janji Tuhan kepada 12 suku. Nah, yang pasal 32 adalah nyanyian Musa yang berisi ucapan syukur Musa. Nyanyian Musa yang berisi pengharapan Musa atas apa yang akan Tuhan lakukan pada umatnya. Dan sekaligus penyesalan Musa kenapa ada umat yang gak ngalami apa-apa. Itu dirangkum dalam sebuah nyanyian dan Musa nyanyikan di depan bangsa Israel. Nah salah satunya ayat 5. Berlaku busuk terhadap dia. Kok berlaku busuk? Ayat 4-nya coba ayat 4-nya. Jadi lewat nyanyiannya itu Musa lagi menceritakan ada umat yang gak setia. Gunung batu yang pekerjaan ini memang kalau mau baca dari ujung ke ujung, kalau nggak potong-potong gini. Oke, ayat 4 aja. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar dia. Ayat 5. Berlaku busuk. Jadi Musa gini. Jadi Musa lagi lewat nyanyiannya Musa lagi menceritakan bahwa ada suku yang hatinya busuk. Bukan ada suku, ada umat Tuhan yang hatinya busuk. Berlaku busuk terhadap dia, mereka yang bukan lagi anak-anaknya, yang merupakan noda, suatu angkatan yang bengkok dan belat-belit. Nah Bapak Ibu Saudara, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa hanya ada yang masuk, ini kan kejadian di kitab Ulangan kan, mereka udah sampai ke wilayah dataran Moab, dataran Yordan, yang sebentar lagi nyebrang sungai Yordan masuk tanah perjanjian. Berarti benar-benar di ujung perjalanan 40 tahun. Nah yang masuk, yang akan nyebrang ke tanah perjanjian, artinya mereka yang masuk tanah perjanjian adalah angkatan baru Israel. Kita udah sering dengar penjelasan ini. Kenapa? Karena angkatan yang lama adalah angkatan yang busuk ini. Yang gak masuk tanah perjanjian, yang sengaja Tuhan tunggu sampai mereka habis di padang gurun selama 40 tahun. Makanya kenapa perjalanan begitu panjang, karena gini, Tuhan nunggu mereka habis. Karena mereka adalah orang-orang yang gak percaya sama Tuhan. Orang-orang yang gak percaya sama janji-janji Tuhan. Dan
Akibatnya mereka mempengaruhi seluruh bangsa Israel. Sehingga seluruh bangsa Israel pada waktu itu pun enggan. Angkatan lama akhirnya enggan masuk tanah perjanjian. Ini dimulaikan kisah 12 pengintai itu. Di mana yang 10 menyangkal. Bukan menyangkal. 12 pengintai kan diutus Musa untuk mengintai tanah perjanjian itu. Sebenarnya kan jarak antara Mesir ke tanah perjanjian kan gak terlalu jauh. Nah Musa mengutus 12 pengintai dan kita tahu tanah di negeri yang dijanjikan Tuhan itu luar biasa baiknya. Negeri yang berlimpah susu dan madu. Sampai hasil pertaniannya baik sayuran maupun buah-buahannya semua begitu subur dan begitu ukurannya ekstra besar. Artinya luar biasa nggak nih tanah yang akan mereka masuki? Luar biasa. Sampai-sampai lambang kelimpahan dari kota di Yerusalem. Kalau bicara tentang lambang kelimpahan ada tentang 2 orang yang memanggul 1 tandan buah anggur. 1 tandan loh. 1 tandan. Kalau kita beli anggur kan serangkai ya. Kalau kita nyomot buah anggur kan ada 1 yang nempel gitu semua. 1 apa sih? Untai ya? Apa? Ngompol. Dompol. 1 dompol. Oke. Hiji dompol. Nah, Bapak Ibu, kita kan cuma nyomot begini kan. Nah, pada waktu itu nggak keangkat 1 dompol itu. Perlu dipanggul sama 2 orang. Artinya negeri yang akan mereka masuki, negeri yang luar biasa apa enggak? Negeri yang luar biasa. Hanya gara-gara 10 pengintai melihat, betul hasilnya luar biasa subur dan ukurannya besar. Tapi juga ada penduduk wilayah suku Enak yang orangnya juga besar-besar. Dan 12 pengintai lihat kenyataan itu. Tapi waktu mereka pulang melaporkan, mereka bukannya menceritakan, wow negeri yang akan kami masuki itu luar biasa loh. Wah mari, betul sih ada orang raksasanya, tapi gak usah takut, kita akan masuk. Mestinya kan begitu. 10 pengintai, mereka membawa kabar busuk. Kami melihat ada raksasa-raksasa dan kita ini kayak belalang yang akan ditelan oleh mereka. Sehingga membuat ciut nyali semua bangsa Israel dan mereka memutuskan tidak mau masuk tanah perjanjian. Beda dengan Joshua dan Kaleb, mereka berkata jangan takut. Ingat kita udah dibawa keluar dari Mesir. Keluar dengan cara Tuhan yang ajaib, pakai laut terbelah segala. Harusnya kan mengucap syukur. Perbuatan Tuhan yang dahsyat atas kita. Dan ia menjanjikan kita masuk negeri yang dijanjikan berlimpah susu dan madu. Apapun yang terjadi ada suku raksasa, jangan takut. Maka itu Joshua dan Kaleb berkata, negeri yang akan kita masuki adalah negeri yang luar biasa baiknya. Dan Tuhan yang menjanjikan dia yang akan membawa kita masuk ke sana. Jadi ada yang gak masuk, ada yang masuk. Ya, yang masuk adalah Joshua dan Kaleb dan angkatan muda yang pada waktu itu masih pada kecil. Yang gede di jalan. Sekarang pertanyaannya, apa masalah yang utama yang membuat angkatan yang banyak ini sampai gak masuk, angkatan lama gak masuk? Apa masalahnya? Hati. Hati yang ragu, gak percaya, gak bersyukur bahwa mereka udah dibawa sedemikian jauh sama Tuhan keluar dari Mesir. Mereka udah pernah ngalami 430 tahun di Mesir dan Tuhan bawa mereka keluar setelah melewati 10 tulah yang mereka terbengong-menggong melihat kuasa Tuhan begitu nyata. Hanya gara-gara ada orang Enak, raksasa-raksasa itu. Mereka berlaku busuk terhadap seluruh bangsa Israel. Masalahnya adalah di hati. Jadi jangan hati ya hanya gara-gara melihat hal-hal yang gak mengenakan. Kemudian lupa segala janji Tuhan. Padahal Tuhan menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Jadi siapa yang bikin gak masuk penggenapan janji Tuhan? Tuhankah? Bukan. Umat Tuhannya. Coba kalau mereka
Bersyukur, wow, kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan yang sama yang telah membebaskan kita keluar dari Mesir dan adalah Tuhan yang sama yang akan membawa kita masuk tanah perjanjian. Ada tantangan nggak? Tantangan akan selalu ada. Seperti Joshua dan Kaleb. Betul, kita nanti kecil, mereka tuh orang enak, raksasa. Kaleb bilang begini, kita yang telan mereka habis. Wow. Luar biasa. Masalahnya di mana? Hati. Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau ngikuti pesan Tuhan yang terakhir kemarin, di minggu kemarin, adalah tentang apa? Tentang hati. Hati yang bersyukur akan apa? Ini masih ingat nggak pesannya? Hati yang bersyukur akan mengubah perilaku kita. Jadi hati ini yang akan menentukan sikap tindakan kita. Kalau hatinya bersyukur, maka sikap dan tindakan kita pun akan penuh keyakinan karena tahu Tuhan udah tolong. Dan hati yang salah pun akan mempengaruhi tindakan kita seperti 10 pengintai. Mereka nggak terlalu percaya, mereka nggak terlalu yakin, mereka nggak terlalu bersyukur bahwa mereka ada di titik itu karena perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan ini yang mempengaruhi tindakan mereka. Hati mempengaruhi tindakan, hati yang kecut mempengaruhi tindakan mereka. Bapak Ibu Saudara, saya pernah sampaikan beberapa hari yang lalu pada waktu pesan Tuhan hati yang bersyukur mempengaruhi sikap kita, perilaku kita. Ada 4 level kehidupan orang percaya. 4 level ini dimulai dari level yang terbawah. Masih ingat? Level yang terbawah adalah orang percaya yang selalu penuh dengan sungut-sungut. Susahlah, mana mungkin masuk tanah perjanjian, mana mungkin menikmati janji yang begitu luar biasa. Itu kan ada raksasa. Dan aku juga bingung kenapa Tuhan bawa keluar kita dari Mesir kemudian berhadapan dengan raksasa. Penuh dengan sungut-sungut. Dan kita tahu perjalanan bangsa Israel. Makanya 40 tahun, perlu 40 tahun sampai mereka yang bersungut-sungut itu mati di padang gurun. Karena penuh dengan sungut-sungut. Itulah level terbawah kehidupan orang percaya. Penuh dengan sungut-sungut. Kenapa ya hidupku begini? Orang yang hidup seperti itu ada di level terbawah dari 4 level kehidupan. Level yang 3, naik sedikit. Adalah orang percaya yang tidak bersungut-sungut, tapi juga tidak mengucap syukur. Yang selalu datar-datar aja dan tidak mengucap syukur atau sesuatu yang dahsyat, tapi juga gak bersungut-sungut. Ya lempeng datar-datar aja, gak ada lonjakan apa-apa, dan tidak terjadi apa-apa. Karena memang diam-diam saja, begitu-begitu saja. Itu level yang ketiga. Level yang kedua adalah orang percaya yang bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Salah nggak ini? Saya ragu. Salah nggak ini? Ya enggak tuh. Kita bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Tetapi level 2 ini hanya bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Begitu ada tantangan enggak bersyukur karena hanya bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan. Wah, dapat sesuatu yang enak nih. Wah, terima kasih Tuhan. Wah, ada jalan Tuhan bukakan, terima kasih Tuhan. Begitu ada tantangan. Kok gitu? Tapi ada level yang pertama. Bersyukur atas sesuatu yang baik. Sekaligus bersyukur atas hal-hal yang tidak baik sekalipun karena percaya Tuhan tetap memberikan yang terbaik, tapi di tengah tantangan Tuhan pasti tolong kita. Sesuatu yang buruk yang mungkin kita hadapi adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan kita dari hal-hal yang tidak baik demi untuk sesuatu yang dahsyat yang Tuhan sudah sediakan. Kalau kita paham itu, maka di segala keadaan kita akan penuh dengan ucapan syukur. Dan ternyata hati yang mengucap syukur, dia akan mempengaruhi tindakan kita. Joshua dan Kaleb hatinya penuh dengan ucapan syukur karena sadar itu semua karena Tuhan yang lakukan sehingga mereka ada di titik itu. Dan ini memudahkan mereka. Gak apa-apa, ada raksasa. Tapi Tuhan udah janji, ayo kita masuk ke sana. Dan mereka hanya 2 itu yang mengalami penggenapan janji Tuhan.
Nah sekarang pertanyaannya, apakah janji Tuhan tidak digenapi kepada sebagian besar gara-gara Tuhan? Bukan, gara-gara mereka sendiri. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang disebabkan oleh kita sendiri yang membuat kita nggak ngalami penggenapan janji Tuhan. Oke, itu yang pertama. Kalau yang pertama apa tadi? Kurang memiliki hati yang bersyukur, ya, ungrateful heart. Yang kedua, kurang memiliki keyakinan bahwa janji itu akan diterima. Nggak yakin, benar gitu. Itu kan janjinya terlalu dahsyat kan. Apa mungkin? Ya, kurang memiliki keyakinan bahwa janji itu akan diterima atau hati yang pesimis. Oh, kita buka dulu ayatnya. Ulangan 32 ayat 9. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Yakub itu berbicara Israel secara keseluruhan. Dan bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Nah, Bapak Ibu Saudara gini maksudnya. Tuhan begitu yakin akan Yakub umatnya, bahwa Yakub akan menjadi keturunan besar yang akan mendiami negeri yang Tuhan janjikan itu. Tuhan begitu yakin bahwa ini buat Yakub. Ya. Hal yang sama juga Tuhan memiliki keyakinan yang sama kepada saya, Bapak, Ibu, dan Saudara ketika dia memberikan pesannya. Bahwa berkat yang serupa dengan berkatnya Naftali, suku Naftali ini Tuhan akan berikan buat kita umatnya di tempat ini. Dia begitu yakin. Katakan amin. Tuhan yakin. Sekarang siapa yang yakin? Nah, tangannya udah gak semua. Nah ini masalahnya gini kan. Kita gak yakin. Bahwa apa yang Tuhan janjikan, Pak, terlalu dahsyat. Saya mah yang kecil-kecil aja. Nah itu kan kadang-kadang kan seperti kayak rendah hati. Tetapi sebenarnya gini, ada hati yang pesimis. Mana mungkin. Siapakah aku ini? Gitu. Kalau kita kenal Tuhan kita. Dia adalah Tuhan yang biasa mempercayakan hal-hal yang besar kepada umatnya. Yang jadi masalah kan umatnya. Berpikiran terlalu kecil. Apa iya Tuhan mau mempercayakan aku hal-hal yang besar? Nanti gimana manage-nya? Nanti gimana aku menjalani? Kalau berkat yang begitu besar loh. Aku juga pernah terima yang begitu besar. Nah kalau kita berpikiran seperti itu gak yakin. Maka yang jadi penghalang bukan Tuhan. Tapi yang jadi penghalang adalah kita merasa gak mampu untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan itu. Tuhan yakin dengan Yakub bahwa Yakub dan keturunannya akan masuk negeri yang Tuhan janjikan. Meskipun Yakub dan keturunannya itu gak pernah masuk tanah perjanjian. Tapi Tuhan tahu mereka mampu masuk tanah perjanjian. Tapi bagian umatnya yang 10 pengintai yang menggosok semua, berlaku busuk terhadap seluruh bangsa Israel, mereka yang gak yakin. Tapi mereka bikin seluruh umat Tuhan jadi gak yakin. Tapi kembali lagi beda kayak Joshua dan Kaleb. Dia bilang, aku juga belum pernah masuk. Tapi udah ngintai. Dan waktu udah ngintai, memang mengerikan sih ada raksasa di situ. Tapi dia bilang, Tuhan yang berjanji, dia akan bawa kita masuk. Apakah dia pernah menginjakan dan bertempur melawan raksasa-raksasa itu kan gak pernah. Tapi dia yakin, kalau Tuhan yakin sama dia, maka dia juga yakin Tuhan pasti akan tolong dia. Nah ini yang perlu kita pahami, ya. Ada hal-hal besar. Aduh gimana ya? Nanti tunggu. Kalau Tuhan yang janji, Tuhan akan mampukan kita. Katakan amin. Ya. Nah yakinkah kita bisa memikul sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau percayakan? Nah ini kan pertanyaannya kan di sini kan. Ketika Tuhan mau mempercayakan kita sesuatu yang besar, artinya Tuhan tahu bahwa kita bisa melaksanakannya karena Ia pasti akan menyertai kita. Tapi seringkali kan kadang-kadang udah takut duluan kan. Waktu bulan lalu, Oktober kemarin, Tuhan mempercayakan visi 2024, raise the paralyzed, bangkitkan orang lumpuh. Mana bisa bangkitkan orang lumpuh? Ya kan? Enggak sedikit ya, maksudnya gini, yang yakin juga ada, tetapi kan sementara yang yakin ada, berkata, yes, puji Tuhan, Tuhan mempercayakan perkara-perkara luar biasa kembali kepada kita. Tapi yang gak yakin kan juga gak sedikit loh.
Apa iya? Apa iya? Mampukah aku? Kembali lagi, hati yang pesimis. Kayak nggak yakin bisa menerimanya. Nah ini kan masalah besar, ya kan? Nah Bapak Ibu Saudara, Musa waktu menerima perintah Tuhan dalam peristiwa semak belukar yang menyala tapi tidak terbakar waktu dia masih jadi gembala di padang Midian. Mengembalakan kambing domba punya Yitro, mertuanya. Kan kemudian dia berjumpa dengan situasi, dia berjumpa dengan padang semak belukar yang menyala tapi tidak terbakar. Dan di situ ada suara Tuhan, Musa, aku mengutus engkau ke Mesir. Engkau harus menghadap Fir'aun dan bebaskanlah umatku dari Mesir. Awalnya juga Musa begitu. Mampukah aku? Siapakah aku Tuhan? Sampai aku menghadap Fir'aun. Bagaimana kalau dia tidak mempercayai aku? Bagaimana kalau dia bertanya siapa yang menyuruh engkau? Apakah ada Allah yang menyuruh engkau? Tapi kemudian Musa enggak berlama-lama di situ. Ketika Musa, Tuhan bilang, apa yang ada di tongkat? Ya, apa di tongkatmu? Apa yang ada di tanganmu? Tongkat Tuhan. Lepaskan tongkatmu ke lantai, maka tongkat diubah Tuhan menjadi ular. Dan Tuhan berkata sekarang, pegang buntutnya, pegang ekornya maksudnya. Waktu dipegang ekornya, ular kembali menjadi tongkat. Dari situ Musa diperlihatkan, aku berkuasa di situ. Dan di situ Musa yakin, oke, Tuhan. Maka beranilah Musa pergi ke Mesir menghadap Fir'aun. Tantangan ada gak? Tantangan ada kan, Fir'aun berkali-kali mengeraskan hati. Artinya gini, kalau Musa larut dan berkata, udah pokoknya Tuhan aku gak mampu. Aku gak bisa ngomong, aku berat lidah, aku gak mau pergi. Bisa gak Musa gak pergi? Bisa. Jadi keluar gak bangsa Israel? Mungkin juga gak jadi keluar. Atau bisa aja Tuhan mungkin suruh yang lain. Tapi ya maksudnya gini, ketika ada hati yang gak yakin dengan apa yang Tuhan katakan, maka sebetulnya itu adalah penghalang untuk kita bisa menikmati apa yang Tuhan janjikan. Belum apa-apa kita terburu-buru berpikir bahwa mana mungkin aku bisa, ya. Dulu saya pikir gitu, disuruh menggembalakan gitu ya. Tapi saya percaya, Tuhan, kalau kau tuntun aku mau. Oleh sebab itu, aku mau apa yang aku sampaikan. Kalau engkau gak berbicara, aku gak mau nyampaikan apa-apa. Dan disitulah Tuhan tuntun. Karena saya bilang, saya gak bisa tanpa ada perkataanmu, Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Ya, puji Tuhan ya. Jadi pola pikir negatif akan menghentikan orang untuk menerima sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Orang pesimis mungkin sama-sama berdoa. Orang pesimis mungkin sama-sama memohon sesuatu terobosan dalam hidupnya. Namun ketika Tuhan akan mempercayakan mereka sesuatu yang besar, orang pesimis akan berkata, mana mungkin terlalu besar. Ya. Mereka takut tidak berani mengambil resiko. Orang pesimis adalah orang yang gak berani keluar dari zona nyaman. Kalau Tuhan menyuruh Gideon untuk pergi dan hadapi itu bangsa Midian. Kalau Gideon memilih untuk tidak mau bergerak, Tuhan aku kecil, aku gak mampu, aku bukan pahlawan. Maka ya udah gak terjadi apa-apa. Tapi Tuhan tahu engkau pahlawan yang gagah berani. Pergilah. Karena Tuhan tahu potensi setiap masing-masing daripada anak-anaknya. Dan Tuhan tahu potensi dari masing-masing kita. Katakan amin. Apa yang seringkali membatalkan, belum apa-apa kita udah terburu-buru. Nggak mungkin, Tuhan terlalu besar itu. Ya. Tuhan sudah membuka pintu banyak sebetulnya buat kita. Ada seorang hamba Tuhan namanya John Piper. John Piper berkata, mungkin Tuhan sudah buka 10.000 jalan buat engkau. Tapi engkau merasa, karena itu terlalu dahsyat semuanya, maka engkau masih menantikan sesuatu yang engkau minta.
Kadang-kadang gini, orang percaya masih terlalu asik dengan segala apa yang dia sedang kerjakan yang dia pikir. Nah kalau ini aku mampu ini. Yang aku sedang kerjakan ini aku mampu. Yang aku kehendaki ini aku mampu. Tetapi Tuhan kita Tuhan yang terlalu dahsyat, katakan amin. Waktu dia mempercayakan kita, dia mempercayakan sesuatu yang dahsyat. Nah oleh sebab itu bagian kita, jangan kita menjadi pesimis. Ya. Joshua dan Kaleb, ketika tahu ada orang enak dan Kaleb tahu bahwa Tuhan akan tolong dia. Dia bilang gini, aku yang telan mereka habis. Maka waktu mereka menginjakkan kaki di tanah perjanjian, Kaleb bilang sama Musa, waktu itu Musa kan masih, mereka belum nyebrang kan, waktu itu di dataran Yordan itu, Kaleb bilang sama Musa, Musa sekarang berikan Hebron. Hebron adalah tempat di mana orang-orang enak yang raksasa itu ada. Berikan Hebron kepadaku. Nah Bapak Ibu Saudara, waktu Musa berkata kepada Musa, berikan Hebron kepadaku. Berapa umur Kaleb? Karena waktu Kaleb jadi pengintai, usia Kaleb itu kurang lebih 40 tahun. Perjalanan 40 tahun. Kurang lebih usia Kaleb, Alkitab mencatat 85 tahun. Dan si kakek ini berkata kepada Musa yang juga kakek juga sih. Musa, berikan Hebron kepadaku. Bapak Ibu Saudara, bayangin. Kakek-kakek umur 85 minta Hebron, kenapa? Dia berkata, aku akan telan itu raksasa itu. Dan ketika mereka masuk menginjakan kaki di tanah perjanjian, wilayah Hebron adalah wilayah yang dipercayakan Kaleb. Dan Kaleb lawan itu orang-orang raksasa itu. Si kakek ini, 85 tahun. Kenapa? Buat dia, apa yang Tuhan janjikan, Tuhan mampukan dia. Tapi juga Kaleb mempersiapkan diri. Karena Kaleb berkata, 40 tahun yang lalu, dan sudah berjalan 40 tahun, kekuatanku masih sama kuat. Artinya dia mempersiapkan diri enggak? Dia mempersiapkan diri. Kenapa? Ada sikap antusiasme yang luar biasa. Tuhan berjanji membawa aku masuk tanah perjanjian, maka dia begitu bersemangat meskipun 40 tahun tuh gara-gara kalian jadi lama. Tapi buat Kaleb enggak, dia tetap enggak kehilangan semangat. Meskipun rambutnya mungkin udah memutih, tapi Kaleb tetap menjaga dirinya karena apa? Dia tahu dia akan menduduki Hebron. Ada rasa percaya diri, bukannya kepedean, tapi dia tahu Tuhan akan menggenapi janjinya dan dia persiapkan. Dia antusias akan janji Tuhan. Siapa dari kita yang antusias akan janji Tuhan? Wow. Siapa di sini kita yang antusias akan pesan Tuhan minggu demi minggu? Tangannya mulai dikit. Antusias adalah entheos ya, berasal dari bahasa aslinya entheos, di dalam Tuhan. Orang yang di dalam Tuhan dan percayakan kuasa Tuhan, maka hidupnya penuh dengan antusiasme. Mari Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal-hal yang nanti bisa dilanjutkan oleh para pemberita selanjutnya. Ada banyak hal-hal yang bisa membuat kita sendiri menghalangi apa yang Tuhan telah janjikan kepada kita. Hari ini kita dengar dua hal. Ya, yang pertama adalah gini. Jangan sampai kita nggak memiliki hati yang bersyukur. Yang kedua, jangan sampai kita memiliki hati yang pesimis, nggak yakin. Tapi mari Bapak Ibu Saudara, kita mau antusias. Karena di dalam Tuhan, katakan amin. Karena yang berjanji Tuhan, maka dia akan tuntun dan mampukan kita seperti Tuhan mampukan Kaleb masuk tanah perjanjian dan menduduki Hebron. Wow, luar biasa. Seperti hal yang sama ketika Tuhan berjanji sama suku Naftali. Maka suku Naftali pun sama mendudukkan kaki di tanah perjanjian. Dan hari ini, kalau kita lihat peta Israel, wilayah Danau Galilea, itu kepunyaan suku Naftali. Tergenapi. Karena dia nangkep, dia antusias, dia kalahkan penduduk-penduduk asli di wilayah situ. Dan mereka mendudukinya. Hal yang sama, Tuhan menjanjikan berkat. Seperti apa sih Pak berkatnya yang kayak suku Naftali? Saya sendiri gak tahu seperti apa berkat nyatanya. Tetapi yang pasti adalah sesuatu yang luar biasa. Yang pasti ada favor Tuhan. Yang pasti adalah segala berkat. Yang pasti adalah segala kelimpahan. Katakan amin. Dan kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus sebentar lagi Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa, kami bersyukur Bapa di dalam nama Yesus.
Terima kasih untuk janji yang dahsyat ini Tuhan. Seperti yang Engkau janjikan kepada suku Naftali dan mereka percaya, mereka menangkap, mereka menghidupinya. Dan mereka masuk dan menduduki dan mereka memiliki serta menikmatinya. Hal yang sama ketika Tuhan berjanji bahwa ada berkat Naftali yang Tuhan mau percayakan buat kami. Kami mau tangkap itu. Kami mau bersyukur. Terima kasih Tuhan. Allah yang dahsyat. Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan itu pula ya Tuhan yang sama. Yesus Kristus yang sama adalah Tuhan yang akan membawa kami ke dalam penggenapan itu. Dan biarlah bagian kami. Kami mau mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kami gak mau membiarkan hati kami menjadi pesimis. Merasa enggak mampu. Merasa terlalu besar. Terlalu sulit. Kami mau singkirkan semuanya itu Tuhan. Ampuni kami. Kalau mungkin ada dari antara kami yang masih ada di dalam level sumut-sumut, di dalam setiap keadaan selalu gak puas dan membanding-bandingkan diri dengan orang lain, ampuni Tuhan, kami mau singkirkan itu. Kalau ada dari antara kami yang tidak bersungut-sungut namun juga tidak pernah mengucap syukur, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami sekiranya ada di antara kami yang hanya bersyukur apabila ada sesuatu yang nikmat yang kami terima. Namun tidak bersyukur kalau ada sesuatu yang buruk. Tetapi biarlah kami menjadi orang-orang yang tahu bersyukur di segala keadaan. Karena kami tahu rencanamu dahsyat di dalam kehidupan kami. Mungkin perjalanan gak selalu mulus. Tapi kami percaya hal buruk yang kami hadapi ada cara Tuhan supaya kami menikmati yang dahsyat daripadamu Tuhan. Bapa terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Firman yang disampaikan tidak kembali kepadamu sia-sia, melainkan melaksanakan apa yang kau kehendaki dan berhasil dalam apa yang kau suruhkan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Yesus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus sebentar lagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdamai dengan sesama. Samping kiri kanan Bapak Ibu Saudara mungkin ada suami, ada istri, ada anak, ada orang tua. Ada sesama rekan pengerja, sesama saudara seiman, mari berjabat tangan. Mungkin kita gak menyadari dari perkataan dan tindakan kita bikin luka orang. Ya, saya sebagai gembala juga saya minta maaf sekiranya mungkin dari perkataan dan tindakan saya mungkin melukai Bapak Ibu Saudara. Saya juga sebagai istri, saya lagi bicara sama istri. Ada aja. Saya sebagai suami saya minta maaf sama istri, ada anak, ada kakak. Ada adik yang di rumah, yang ada di kamera situ. Dan kepada Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan, para pengerja, para leaders. Oke, puji Tuhan. Firman Tuhan katakan, lakukan ini untuk mengingat akan Dia. Oh ya, pastikan Bapak Ibu Saudara sudah baptis selamnya untuk ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Mari kita berenung atas apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita kalau kita ada hari ini. Bahkan Tuhan menjanjikan ada berkat yang dahsyat. Mari kita merenungkan siapa sih kita. Sehingga Tuhan mempercayakan janji-janji yang dahsyat itu. Karena kita anaknya. Lewat kematiannya di kayu salib. Dia membebaskan kita dan mengembalikan kita kepada rencana ada Tuhan yang semula. Kita yang dibuat sesuai dengan gambar dan rupanya. Kemudian kita dilahirbarukan di dalam Kristus. Waktu kita masuk ke dalam air, sebagai langkah iman yang kita lakukan, Bapak berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kita sah sebagai anak oleh Bapa di surga. Kita berhak menerima janji-janji Tuhan. Itulah sebabnya kita mau bersyukur, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin, mari kita memakannya di dalam nama Yesus Kristus.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita meminumnya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita dan naikkan syukur kita. Dan biarlah syukur itu bukan hanya sekedar keluar dari mulut, tapi sungguh keluar dari hati. Hati yang percaya bahwa kita punya Bapa yang baik. Hati yang percaya bahwa kita lah anak. Bapa gak pernah memberikan sesuatu yang jahat kepada anaknya. Kalaupun kita mengalami mungkin ada hal-hal yang kurang baik menurut kita, itulah cara Tuhan menghindarkan kita dari segala hal yang berbahaya. Terima kasih Tuhan. Inilah anak-Mu Tuhan, kami bersyukur untuk segala yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih. Kami bersyukur. Mari kita naikkan syukur kita dan ucapkan dengan kata-kata kita. Terima kasih untuk perbuatan-Mu yang dahsyat Tuhan. Terima kasih untuk pesan-Mu yang Tuhan berikan buat kami di pagi ini Tuhan. Betapa Engkau berjanji akan memberikan suatu berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Ya Ramase, Ya Ramaso, kami bersyukur. Mari kita bersyukur. Terima kasih segala pemberian yang baik, anugerah yang sempurna yang Kau berikan buat kami. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padamu tidak ada perubahan karena pertukaran. Terima kasih Engkau Bapa yang tulus memberikan segala yang baik kepada setiap kami anak-anak Tuhan, tanpa perlu kami memberikan imbalan kepada Tuhan selain hati yang bersyukur. Terima kasih, terima kasih segala anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih kebaikan Tuhan akan memberikan senantiasa kepada kami perkenanan-Mu, favor daripada-Mu Tuhan. Sesuatu yang memampukan kami di saat kami gak mampu. Favor Tuhan memampukan kami Tuhan ketika kami merasa terlalu berat, tapi favor Tuhan memampukan kami untuk menanggung perkara-perkara jahat. Dan favor yang sama juga Tuhan membuat kami selalu mengalami pengecualian. Mungkin orang-orang gak mengalami sesuatu yang dahsyat, tapi kami mengalami sesuatu yang dahsyat karena ada favor Tuhan pada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Dia berkata kasih kepada para-para. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita terima pengurapan dari Tuhan. Dia kasih kita kemampuan, Dia kasih kita kekuatan yang baru, Dia kasih kesegaran pada setiap kita. Mari terima kekurapan yang Tuhan berikan saat ini. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia pribadi mengakhir. Dia menjamah setiap kita pribadi lepas pribadi. Mari terima pengurapan yang baru. Terima. Mungkin waktu kita gak banyak pagi ini, kita terima. Berapa waktu yang ada, mari kita terima pengurapan itu. Mari terima kepenuhan daripadanya. Terima lebih
lagi. Iraka mahasaka mataka ya rabaseke bere Shaka mataka ya rabaseke bere Haleluya, haleluya. Terima lebih lagi, terima lawatan Tuhan pagi ini, kesegaran yang baru, kekuatan yang baru. Tuhan memberikan kemenangan bagi orang-orang yang tidur rapinya, kemenangan yang hilang gemilang, kemenangan yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, siapa haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan sekali lagi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk firman yang Tuhan berikan. Dan biar kami mau tangkap, kami mau hidupi. Dan biarlah jangan kami menjadi penghalang dari apa yang Tuhan janjikan. Sesuatu yang dahsyat yang Tuhan janjikan, jangan kami menjadi penghalangnya. Tapi biarlah kami tangkap dan menjadi pesan Tuhan ini Tuhan. Bapak terima kasih. Kami sudah ikut ambil bagian dari perjamuan kudus pada pagi hari ini Tuhan. Kami menyadari sebagai manusia kami penuh dengan keterbatasan. Tetapi ketika kami menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus, maka ada kekuatan yang baru yang Tuhan alirkan buat kami. Yang datang dengan sakit pun mengalami kesembuhan. Terima kesembuhan saat ini di dalam nama Yesus Kristus. Yang datang dengan keletihan, terima kesegaran yang baru. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Segala pujian, segala hormat, kuasa hanya bagi Yesus. Setiap kita Bapak Ibu Saudara yang percaya dan menerima, kita sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, kita sebentar akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita. Arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua mulai daripada pagi hari yang indah ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.